Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fauzia Lubis, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Izinkan saya untuk menyampaikan modul 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kesimpulan saya kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sahabat CGP semuanya, saya akan berusaha untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1 bahwa saya menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, sehingga saya tidak begitu memperhatikan apa yang dirasakan dan diinginkan oleh siswa saya. Kedua, saya kurang memahami karakteristik siswa, sehingga saya melakukan proses pembelajaran yang sama untuk seluruh siswa. Ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM. Penilaian lebih saya utamakan pada aspek kognitif, sehingga saya tidak memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa masing-masing. Yang keempat, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam PBM. Karena saya lebih sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa terlihat jenuh dan bahkan diam tanpa melakukan aktivitas yang lain. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya harus merubah pemikiran saya bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center, bukan pada guru. Kemudian, guru juga bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Banyak sumber belajar lain yang bisa diperoleh oleh siswa. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang ini, siswa dapat memperoleh informasi dari mana saja. Nah, guru berperan sebagai pendidik yang menuntun siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik dan benar, agar mereka tidak salah dalam menggunakan teknologi. Kemudian, menghargai setiap perbedaan karakter murid, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter, kemampuan, minat, dan bakat siswanya masing-masing. Saya juga harus merubah perilaku saya dalam pembelajaran, yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kita harus selalu berinovasi untuk dapat menyajikan pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan termotivasi untuk belajar dengan keinginannya sendiri, bukan karena suatu paksaan. Lalu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Tidak mengekang siswa dengan satu hal, tapi memberi kebebasan dalam tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Menuntun murid dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikut beberapa contoh pembelajaran yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1-1. Andaikan detik itu bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku, kena usah. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa
hati, samanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan melakukan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dan tidak lupa untuk menerapkan pendidikan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan pendidikan yang menuntut. Saya juga akan menerapkan konsep merdeka belajar dengan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, akhirnya saya dapat membuat suatu kesimpulan bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, bahwa murid adalah pusat pendidikan, sehingga pendidikan merupakan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Demikianlah koneksi antar materi modul 11A8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya, CGP Angkatan 7. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.